Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. mana kabarmu? Luar biasa. Sudah membaca belum? Sudah. Balik lagi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari isi hati Tuhan. Kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga tidak terpotong, sehingga tidak terpenggal-penggal. Ada orang mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi. Ini adalah konyol. Berarti orang ini tidak pernah membaca kitab suci. Kalau orang membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak akan pernah berani mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku. Tuhan itu tidak pernah menganulir perkataannya. Tuhan itu tidak pernah memerintahkan untuk membatalkan Tauratnya. Tauratnya itu adalah kekal. Namanya kekal, Tauratnya kekal. Itulah perintah Tuhan. Karena itu saudara-saudara harus baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian benar-benar harus berusaha. Kalau tidak, keselamatan itu tidak pernah akan kamu peroleh. Keselamatan itu kamu peroleh kalau kau ikuti perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan sebenarnya tidak sulit. Kata Ulangan sana, Ulangan 30, firman itu tidak di langit, firman itu tidak seberang laut, firman itu di mulut dan di hati. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam, kata Pema. Ini perlu sekali, saudara. Karena dari mimbar itu di luar sana menawarkan namanya keselamatan. Sebenarnya itu bukan keselamatan. Kenapa saya mengatakan? Karena mereka tidak peduli lagi Taurat Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan itu. Mereka seenaknya mereka mengajar dari mimbar itu, seolah-olah Tauratnya itu sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya apa, saudara? Sekarang terjadi di kolong langit ini ada penyakit yang luar biasa, yang namanya sampar bernama corona. Ada bencana malapetaka terjadi di seluruh kolong langit. Badai, banjir di mana-mana, dan banyak orang yang mati sia-sia. Pagi hari ini, mari coba kita merenung lagi ini. Terambil dari Nabi Yesaya. Jadi kalau baca saudara itu berusaha lah ya, bacalah Yesaya itu selengkap-lengkapnya. Kalau bisa itu, Yesaya berapa pasal, saudara? Enggak 60 an. Yeremia berapa pasal? 52. Yeskiel berapa pasal? 48. Ya. Jadi saudara itu harus baca selengkap-lengkap. Kalau sudah saudara baca selengkap-lengkapnya itu, ketiga nabi yang berturut-turut ini saudara tidak akan sembarangan. Saudara tidak akan sembarangan. Saudara tidak akan terkecoh dari mimbar. Makanya pada waktu saudara itu mendengar khotbah, jangan tidur. Ya. Kalau engkau tidur apa? Hidup atau mati? Mati. Siapa yang mati pada waktu itu, pada zamannya rasul-rasul? Halo? Waktu tertidur itu siapa namanya? Ya waktu dia tertidur itu kan, kalau ada khotbah tidur itu siapa yang mati? Namanya Eutikus.
Jadi namanya Eutikus. Di mana? Tahu nggak saudara? Yang kalau lagi khotbah ini namanya Rasul Saul ini kan tidur aja. Akhirnya dia jatuh dari atas ke bawah mati. Ya, Kisah Para Rasul berapa? 20 ayat 9. Benar nggak? Sebelum kita buka ini, makanya saudara jangan ngantuk. Kalau kau ngantuk, mati. Coba ayat 9-nya. Kisah Para 20 ayat 9-nya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Saul amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Mati nggak tuh? Jadi kalau ibadah tidur atau matanya menyala, pasang telinganya. Harus pasang telinganya, harus menyala matanya. Jangan baru saja pun gembalanya ngomong baru sudah ngomong masalah firman sedikit. Jangan ikut-ikutan di luar sana. Ada namanya apa ibadah singkat. Jangan. Kalau engkau namanya ibadah singkat, doa singkat, itu sudah mati itu saudara. Jadi pada waktu si pendetanya atau gembalanya ngomong itu kamu harus perhatikan. Jika kamu tahu nanti di mimbar ini sesuai enggak isi kitab suci, kalau tidak sesuai dengan isi kitab suci, buang. Kan begitu ya? Buang. Harus diperhatikan baik-baik. Ya, ibadah itu tidak sia-sia. Ibadah itu penting sekali saudara. Apa pemahaman isi kitab suci itu kan bukan sia-sialah orang hidup. Jangannya datang di tempat ibadah itu hanya sebagai formalitas saja. Duduk sambil ngantuk-ngantuk kan begitu. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Dari mimbarnya bilang, Taurat itu tidak berlaku lagi. Amin. Aduh, benar-benar konyol betul-betul, ya kan? Taurat itu sadis. Konyol betul-betul. Karena itu tadi mempelintir-pelintir kitab suci. Tidak ada pemahaman yang benar. Kenapa tidak ada pemahaman benar? Karena engkau tidak pernah membaca kitab suci. Kalau engkau pun membaca ya seada-adanya. Kalau engkau ingat saja ya sudah baru baca. Kalau tidak, ya. Makanya sia-sia. Pagi hari ini pembacaan kitab suci dari Yesaya 44 ayatnya 45. Yesaya 45 ayatnya 20 sampai ke 25. Dibaca yang keras-keras. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa, tiada berpengetahuan, orang-orang yang mengarang patung dari kayu dan yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Yahweh? Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Tuhan yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Yahweh. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu, tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata, benar, dan akan bermegah di dalam Yahweh. Ini luar biasa, saudara. Jangan bermimpi-mimpi, Israel itu sudah dibuang. Ya? Israel itu sudah dibuang. Ya? Taurat itu sudah tidak berlaku lagi.
Ini kan konyol-konyol saudara. Ya, yang di mimbar-mimbar itu, yang khotbah-khotbah itu, pendeta-pendeta itu, ya itu tadi, tidak baca kitab suci, hanya sekolah gondol namanya STH, akhirnya mereka nipu orang. Nah, kalau kau sudah begitu, artinya apa akibatnya nanti? Ada akibatnya saudara ya. Siapa saja yang mengutak-ngutik, ya toh, firman Tuhan keluar dari mulut, ya, dicatat oleh namanya nabinya, dicatat oleh namanya Mose. Makanya ada kesaksian Mose katanya. Kalau engkau baca di sana Luka 16, ada seorang miskin dan orang kaya, kan begitu kan. Ya. Tinggal dibaca saja kitabnya, kesaksian Mose dan kitab para nabi, kan begitu. Sekalipun juga di sana itu ada tulisan-tulisan seperti itu, gitu. Mereka juga abaikan yang dari mimbar ini. Sudah dari generasi ke generasi mereka menipu jemaatnya, mereka membunuh jemaatnya. Kenapa saya mengatakan kalian harus baca itu? Jangan baca namanya Yesaya ini. Yesaya pertama sampai ke 66 itu berbulan-bulan. Ya kan? Dari lahirnya juga sampai matinya juga nggak pernah ada yang baca tuntas namanya Yesaya. Baca tuntas Yesaya. Yesaya itu yang paling membuatkan bagaimana Yahweh itu menjadi manusia, kan begitu ya. Jadi kitab para nabi yang dikatakan sudah dinubuatkan, gitu kan. Yesua itu sebelum jadi manusia, atau Yahweh penyelamat ini sebelum jadi manusia sudah dinubuatkan. Yang paling banyak yang menubuatkan itu adalah namanya Yesaya. Jadi kalau Yesaya dibaca itu, supaya selengkap-lengkapnya bacalah Yesaya 40 sampai ke 48, terus sampai 52, 53 dibaca itu, ya. Kalau Yesaya itu, kalau kau baca Yesaya di sana Yesaya 7 itu diceritakan bagaimana Yesua itu lahir, kan begitu ya. Jadi Yesaya 9 di situ, siapa itu anak manusia, kan begitu. Ternyata adalah Yahweh itu sendiri, bahwa dia adalah Bapa yang kekal, gitu ya. Jadi sudah dinubuatkan begitu, dinubuatkan oleh para nabi, Mose dan para nabi. Jadi firman-Nya itu tidak pernah menganulir. Yang jelas-jelas tadi itu ayatnya 23 dibaca ulang lagi supaya yang lain itu mendengar atau pendengar. Baca. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sudah tidak mungkin dia tarik, saudara. Jangankan namanya Tuhan, ya. Namanya zaman Ahasuerus itu, zaman Ester itu, ya. Pada waktu dikeluarkan surat itu membunuh namanya orang-orang Yahudi itu, apa kata raja? Tidak bisa, namanya surat yang pertama itu akan ditarik, saudara. Ya, Ahasuerus saja tidak akan menarik, apalagi namanya Taurat tidak berlaku lagi. Inilah yang konyol-konyolnya, konyol setengah mati, saudara. Ya, kalau engkau sudah menolak nanti, ya, ada akibatnya. Kata Amsal 13 ayat 13 apa bunyinya? Ya, dibaca saudara. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan, ya, yang menganggap kecil gitu, itu baru meremehkan, apalagi mau membuang. Akan tahu akibat. Akan tahu nanti akibatnya. Tahu akan resikonya, saudara. Ya. Jadi Israel ini apakah sudah apa hukumnya? Mereka tuh dari awal sana sudah ada hukumnya, sudah. Hukumnya sangat jelas. Adalah Taurat itu. Ada kelima kitab itu. Itulah hukum Tuhan. Yang tidak boleh
manusia manapun untuk membatalkan namanya perkataan Tuhan. Tuhan sendiri dia tidak mau kok. Dia tidak pernah membatalkan, menganulir perkataannya. Jelas kok tadi itu yang kita dengar. Ya? Kalau engkau baca dari 20 sampai ke 25 tadi kan ada Tuhan lain nggak? Atau dia satu-satunya? Ya? Kalau engkau baca keseluruhannya dari atas itu, pencipta itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya satu-satunya pencipta itu hanya satu-satunya yang ini. Gitu. Kalau engkau baca dengan rendah hati, pelan-pelan gitu kan ya, pasti Taurat itu akan mencintai. Pasti benar-benar kau kecintai. Tidak akan mungkin kau ikut-ikutan. Taurat itu tidak berlaku. Ya? Karena nanti ada akibatnya. Akibatnya fatal nanti. Ya. Jadi kita harus baca Yesaya itu selengkap-lengkapnya. Maupun juga Yeremia sudah. Ya. Yeremia itu nabi bukan? Yeremia itu nabi. Bapaknya siapa? Bapaknya itu Yeremia itu imam besar loh saudara. Namanya Hilkiah. Zaman Yosia. Jadi bapaknya namanya Yeremia itu adalah imam besar. Mereka juga saudara ngelawan saudara. Jadi kejahatan manusia ini, khususnya bangsa Israel ini sudah dari awal saudara. Dari nyebrang laut sudah jahat saudara. Gitu? Sudahlah, bayangkan aja laut itu terbelah. Masa sih nggak sadar gitu loh. Tapi tetap aja ngeyel kan begitu ya, bikin anak sapi kan begitu. Akhirnya bikin anak sapi mati nggak ya? Mati ya. Yang paling gawat lagi bikin anak sapi yang kedua kalinya. Zaman apa? Zaman raja-raja siapa? Zaman Yerobeam ya. Zaman Yerobeam ada dua loh ya. Di selatan itu namanya Rehabeam. Di utara bernama Yerobeam. Ya, kan? Ya. Pada zaman Yerobeam itu bikin dua anak sapi, satu di Betel, satu di Dan. Dua nggak tanggung deh, rakus betul. Dua anak sapi. Ya. Coba, bukan sekedar itu saja dua anak sapi. Sampai-sampai namanya pondok daunnya juga diperkosa. Dia ramaikan pondok daun pada waktu bulan berapa? Bulan 8 aslinya? Bulan 7. Pada waktu dia merayakan bulan 8 itu, tahu nggak orang-orang Israel bahwa itu salah? Tahu nggak? Tahu, sangat tahu sekali. Ya toh? Karena yang merayakan itu ada raja dan banyak sekali yang merayakan itu, akhirnya ikut saudara. Sama sampai saat ini juga, gitu? Sama loh saudara. Lihat kan sekarang Pesaknya. Kalau Pesaknya pertama bulan apa? Bulan tanggal berapa ibu anak? Itu kata isi kitab sucinya, tapi yang dilakukan manusia apa? Tanggal berapa? Dan tanggal 15. Tapi kalau Pesak itunya keduanya benar. Itulah. Jadi ini kan mulai diperkosa dan sampai saat ini saudara. Akhirnya apa? Yeremia sendiri pun memperingatkan bangsa itu. Ya, pada zaman Yeremia itu diperingatkan, ya, peringatkan supaya anda ini kembali ke Taurat. Tolonglah, kalau tidak mati konyol kalian. Ya, Yeremia memperingat. Coba Yeremia 32 ayatnya 22 sampai 24. Baca. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau, ya Tuhan Yahweh, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam orang Kasdim.
Firman Yahweh datang kepada Yeremia, bunyinya, "Sesungguhnya akulah Yahweh, Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Yahweh, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya." Oh kan gitu kan, coba sudah diperingatkan gitu loh kan, jangan sampai nanti ini dihancurkan, akhirnya dihancurkan nggak? Ya. Dihancurkan. Yeremia ini kan berusaha betul-betul supaya orang kembali kepada perintah Tuhan, dengarkan perintah Tuhan. Kalau tidak, kamu nanti akhirnya malapetaka, ada penyakit lah, ada inilah lain sebagainya. Apa pada waktu itu, pada waktu peringatan Israel mendengar nggak kepada Yeremia? Mereka mendengar nggak? Tidak mendengar, saudara. Kalau Anda membaca Yeremia ini, Yeremia berapa pasal? 52 pasal ini dibaca. Ya, inilah terakhir hidupnya orang Israel di tanah perjanjian. Gitu? Sudah diperingatkan, kalau sini ini sudah datang loh. Ya kan? Kalau kau tidak dengar perkataan Tuhan, ini sudah datang, ini dikepung. Ya. Selanjutnya coba baca Yeremia 44 ayat 9 sampai 12 dan loncat nanti ke 23. Yeremia 44 ayatnya 9 sampai ke 12 dan loncat nanti ke 23. "Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Torahku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Misraim untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Misraim. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib." Ayat 23. "Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Yahweh, tidak mendengarkan suara Yahweh dan tidak mengikuti Torahnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini." Itulah malapetaka, saudara. Sekarang ada malapetaka nggak? Halo? Ada. Sekarang ada malapetaka. Dulu ada malapetaka nggak? Zaman Yeremia benar-benar malapetaka nggak? Malapetaka. Yerusalem hancur nggak? Hancur, berantakan, berkeping-keping. Yang dibangun oleh Salomo ini yang begitu megahnya, yang begitu luar biasanya, sampai namanya ratu dari Ratu Seba ini sampai geleng-geleng kepala, luar biasa Salomo. Ini baru separuh yang saya dengar di negaraku, ternyata lebih daripada itu. Wah, benar-benar bait suci kerajaan Israel luar biasa, sampai ternganga-nganga. Akhirnya diperingatkan kepada mereka, orang Israel. Ingat akan Tauratnya. Kalau kau tidak ingatkan Taurat, kalau engkau tidak ikuti perintahnya, makanya malapetaka. Malapetaka enggak pada waktu itu? Habis. Robohlah. Digaruk habis. Tembok-tembok Yerusalem dihancurkan, saudara. Yang begitu megahnya, ada tabutnya di dalam ini yang luar biasa. Akhirnya malapetaka. Sehingga apa yang dikatakan Amsal itu, saudara, siapa saja yang menyepelekan firman-Nya, ya, apalagi yang menganulir, apalagi yang membatalkan, mati konyol. Mati konyol kan?
Lihat kan sekarang ini, ya, seluruh kolong langit ada bencana malapetaka saudara yang luar biasa. Apakah manusia juga sadar? Tidak sadar juga. Tetap saja kejahatan ini berjalan dari generasi ke generasi, luar biasa jahatnya. Ya. Kalau engkau baca lagi di sana Mazmur 83, apa yang katakan Mazmur 83? Ya. Mazmur 83 ayatnya 15-18, tolong dibaca supaya nanti pendengar ini mencatatnya. Ya. Mazmur 83 ayat 15-18. Seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung, kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Berilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Yahweh. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Ada nggak yang mencari nama Yahweh sekarang ini? Halo? Waktu mereka sekarang puting beliungnya, ada nggak yang mencari Yahweh? Tidak ada. Mereka menghujat-hujat nama ini. Padahal di dalam Tauratnya sana tertulis sangat jelas, sangat jelas. Tauratnya di sana, kalau kita baca Keluaran 3 ayat 15, Yahweh namanya, itulah namaku, itulah sebutkan turun temu. Namanya siapa? Ya, Yahweh. Yang disebut, yang kata sebutan itu apa? Elohim itu sebutan. Inilah yang digoreng sana, digoreng sini, akhirnya banyak orang yang mati konyol. Mati konyol. Ya, sekarang jangan coba-coba menantang saudara. Himbauan pemerintah itu mendingan lu bungkus mulutmu. Kalau saya pribadi ya, kalau bukan himbauan pemerintah itu saya tidak pernah mau, karena Tuhan saya ada jamin. Tapi benar dulu. Jangan ikut-ikutan kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang mereka sering yang mereka katakan dari mimbar kebenaran yang dimaksud apa? Halo, jemaat. Kebenaran yang dimaksud di dalam kita itu apa? Ya? Kebenaran itu adalah Tauratnya. Kalau engkau menjadi benar, itu lakukan yang diperintahkan oleh Taurat. Tapi sekarang beda. Kejarlah dengan badaimu, puting beliungmu. Amerika sekarang itu tahu sana, ya? Hancur. Sampai New York kan katanya banjir bandang, puting beliung dia hancurkan. Apakah orang juga sadar nggak? Tidak ada yang sadar juga, saudara. Kagak sadar. Sekalipun dihajar itu, ya, kalau saya mengatakan ini, kalau bukan himbauan pemerintah, saya tidak pernah akan pakai itu namanya apa? Saya tidak pernah akan mau itu saya terima namanya masker. Saya tidak pernah akan mau terima namanya vaksin. Karena ada jaminnya di dalam ini, bukan sekedar namanya bencana ini sudah ada tertulis di dalamnya. Ya, kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu ada jaminan, ada pasalnya dan ada ayatnya. Kalau engkau baca selengkapnya sekarang 16 ayat di Mazmur 91 itu ada jaminannya, maupun juga Ulangan 7 ayat 15. Gitu? Lu tidak akan mati penyakit, lu tidak akan kena bencana, malapetaka itu akan dihindarkan. Itu janji Tuhan. Kalau engkau mau ikuti namanya perintahnya, kan saya ada jaminan. Beda dengan sekarang, saudara. Bayangkan saja sekarang Taurat itu tidak berlaku lagi. Gitu? Akhirnya ada perjanjian baru, buang namanya perjanjian lama. Ini mati konyol, mati saja. Gak bakal lu hidup itu yang begitu-begitu itu, mati saja. Ya. Kalau orang mau baca pelan gitu kan, ya, misalnya dari Matitia sampai Wahyu, gitu, ya. Saya berulang-ulang kalau saya baca itu dari Matitia ke Wahyu itu paling lama juga ya, udah paling lama lah 5 hari itu pasti selesai
Matithia ke Wahyu. Gitu. Pasti. Ya, biasanya 4 hari. Kalau lagi benar-benar baca itu 3 hari lah. Dari Matithia ke Wahyu. Saudara mungkin nggak percaya. Gitu. Ya. Kan saya bilang setahun ini saya dari Januari kemarin sudah masuk ke 14 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Coba deh saudara, ya, saya ini sudah masuk ke 14 kali. Kalau tahun kemarin saya 13 kali, tahun 2020 13 kali. Dari Januari ke Januari itu 13 kali. Berarti tahun ini saya lebih daripada 13 karena saya sudah masuk ke 14 kalinya. Ya, sudah 140 sekian lah. 140 sekian dari Kejadian sampai Wahyu, 140-an. Saudara dari mati sampai mati lah, dari lahir sampai mati ya kagak habis-habis. Kejadian saja pun mungkin dah habis-habis itu. Ya, bagaimana lu memiliki pemahaman kitab suci kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini? Ya, tidak meluangkan waktu sedikitlah gitu untuk membaca. Kalau dulu saya dituding begini, Pak Tara itu kan nganggur katanya, sehingga dia bisa baca kitab suci. Ya, tahun 2000 yang lalu, ya kan? Mereka mengatakan, kalau Pak Tara itu nganggur, ya, saya anggap itu menghina juga karena pada waktu saya nganggur memang kan begitu kan. Coba, akhirnya yang bilang tadi yang sibuk-sibuk, aduh, ya kan? Saya pada waktu kerja pun sama aja. Karena saya ambil waktu-waktu kan begitu kan, istirahat, saya baca, ke malam paling tidak saya baca. Supaya saya ini tidak kehilangan jejak, supaya saya ini tidak ditipu saudara. Ya. Jadi kalau kita baca di Injil sana, saudara perhatikan, ya perhatikan di situ ada namanya pembohongan di situ karena memang di Injil itu kan memang semua dianulir mereka ini, bukan Tuhan yang menganulir, artinya manusia, ya toh? Misalnya sahabatnya mereka tipu orang, dia bilang minggu itu hari ke-7, itu penipu, tidak berkata jujur. Ya apa salahnya minggu hari pertama? Oh marilah kita ibadah, ya. Masalah Sabat hari Minggu hari ke-7, konyol betul. Itu penipu ulung yang begitu, ya. Sedangkan Minggu itu sendiri pun bukan bahasa Indonesia, itu kan bahasa Portugis, satu juga, begitu kan, ya. Jadi kalau istilah aslinya sana-sana kan ahad itu kan satu, gitu. Tapi ditipu kan begitu. Banyak sekali, makanya kalau engkau baca di Injil itu perhatikan baik-baik. Jadi kutipan-kutipan ini kau baca ulang, dibaca apa benar nggak, kan gitu, aslinya gitu kan, ya. Pada waktu dikutip di Injil di sana, kamu baca ulang. Kalau tidak, kamu nanti kejebak-jebak. Ya kan? Ada satu yang benar-benar sampai saya geleng-geleng kepala, gitu kan? Wih, luar biasa ya, kan gitu. Ya. Mereka menipu. Dari kata ini saya lihat ini, dari kata-kata tadi ini yang dipelintir apakah ini kesengajaan atau terjemahan yang tidak tahu? Ya, tapi itu ada kesengajaan. Nah, sehingga mereka mengatakan kalau namanya Taurat itu namanya sadis, namanya perjanjian yang mereka bilang perjanjian baru itu penuh kasih. Ya. Itulah yang mereka pegang sampai sekarang ini, saudara. Ya. Ini kalau namanya perjanjian baru zaman Yesus katanya itu penuh kasih. Karena mereka memelintir. Yang dipelintir mana? Coba baca satu orang agak keras supaya nanti kalau ada yang mendengar ini, ya, kalau benar-benar dia rendahkan hatinya, ya, makanya besok dia akan keluar dari komunitasnya. Ya, yang bilang tadi itu Taurat tidak berlaku. Ya, coba baca Matithia 5 ayatnya 43. Coba dengarkan itu. Kalau orang tidak memperhatikan sebelum kata itu kayaknya benar-benar Taurat itu sadis. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan bertobatlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai di sini. Kalau engkau tidak perhatikan itu firman itu, ya, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuh.
Ini saudara jadi masalah ini saudara. Akhirnya apa? Ya toh? Mulai dari pelintir ini saya yakin betul-betul yang terjemahkan dari dulu pasti dengan ada yang sengaja juga. Ya. Sehingga sekarang kalau kita lihat ini kan tidak sesuai lagi isi kitab suci yang dilakukan oleh namanya Kristen ini. Tidak sesuai. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Nama Tuhannya beda, nama rasul-rasulnya diganti semua. Apa ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Kan begitu. Ya. Kalau engkau memperhatikan tadi itu namanya Matitia 5 ayat 45 kutipan dari mana? Imamat 19 ayat. Coba baca. Baca ini. Supaya pendengar tahu, ini kan saya lihat ini ada taktik busuk saya lihat ini. Sehingga banyak orang pengikutnya sekarang, miliaran orang di kolong langit ini tidak peduli lagi. Oh, Taurat itu berlaku, buang aja. Ya, dengan nama Yahweh itu sudah, nama Yahweh, nama setan. Itu sudah mati itu dia, selama hidup dia sudah mati. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Tidak pernah dia bilang untuk mendendam, tidak bilang untuk memusuhi, tidak ada. Malah dia bilang kasihilah sesamamu manusia, saudara. Ya. Akhirnya apa? Dari situlah, saudara ya, mulailah menggoreng sehingga namanya mereka bilang perjanjian, bilang penuh kasih. Akhirnya apa? Kalau engkau baca surat-suratnya Yohanan di sana, firman yang sudah ada. Firman yang sudah ada itu mereka kutip di mana? Paling tidak mereka kutip dari namanya Yohanan 1, atau paling tidak Yohanan namanya 13. Kalau Yohanan 13 di sana dia bilang aku adakan perjanjian baru. Ya. Jadi kalau kamu baca namanya Yohanan 13 itu aku adakan perjanjian baru. Supaya kamu saling mengasihi. Ya. Supaya kamu saling mengasihi, itulah yang dipegang sampai sekarang ini. Sehingga menganggap itu namanya Taurat, namanya tidak berlaku sudah. Kalau sudah tidak berlaku namanya Taurat, apa yang terjadi? Malapetaka. Coba kita lihat sekarang kan. Pada waktu dia mati, ya kan udah mati corona, mati ditabrak mobil kayak, mati karena bencana kayak, malapetaka. Oh, terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Ya kan, sudah ada di pangkuan Bapa. Sampai sang geleng-geleng kepala. Inilah orang-orang ini yang tidak pernah membaca. Ya, kalaupun membaca itu ya seada-adanya, ikutin pendetanya. Akhirnya apa? Lulu lantala di bumi ini. Ya kan? Lulu lanta saudara di bumi ini. Ya kan? Ingat baik-baik kalau engkau baca Yesaya 24. Mereka merompak undang-undangan di hak atas. Ya. Siapa yang merompak undang-undang? Coba baca Yesaya 24 ayatnya 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Kalau engkau baca selengkapnya itu kan lihat hajar saudara. Itulah yang terjadi sekarang ini. Terjadi. Saya betul-betul kalau melihat itu, waduh, sampai saya geleng-geleng kepala. Masa sih Tuhanmu begitu benar sih? Lu mati karena lu ditelan bumi, lu mati penyakit, lu masih muda, belum umur, mati. Mulailah mereka bilang, oh terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dasar. Itu namanya kata-kata membabi buta. Ya, Tuhanmu tidak pernah itu dia matikan seperti itu. Ya, di mana perkataan Tuhan akan menjaga keluar masukmu, akan memberkati engkau keluar masukmu,
menjaga, melindungi dari malapetaka. Dia menjauhkan dari segala penyakit. Lu tidak pernah akan mati karena malapetaka. Kalau dibaca-baca sepotong-sepotong, itulah yang jadi masalah. Sepotong-sepotong maksudnya tidak tuntas. Sepotong-sepotong itulah. Dan Pak Pendetanya dia tulis gitu. Dianggap itu sudah. Nanti kalau kita ngomong, wah karena dia baca sepotong, kurang ajar betul itu. Ya, saya ini kan sudah 21 tahun, ini kan saya baca dari Kejadian sampai Wahyu ini sudah 140-an ini, coba 140-an saudara. Ya, saya ini kan bukan penganggur, saya pekerja, saya pengusaha juga. Ya. Mau adu namanya ilmu sekuler, ayo, ilmu apa yang kau pakai? Ya. Mau ngadu masalah kerohaniannya, ayo pakai kitab apa? Jangan pakai kitab bapak gerejanya. Saya nggak butuh itu. Bapak gereja saya itu, ya itu tadi rasul-rasul di dalam kursi itu bapak gereja saya, bukan bapak gereja sana yang mengalami perkataan Tuhan. Ya, itu sih bukan bapak gereja, bukan bapak saya, bapaknya mereka lah yang ikut itu. Ya, tapi ingat baik-baik apa kata Yohanes 8 ayat 44 apa bunyinya? Halo. Kalau Yohanes 8 ayat 44 apa bunyinya? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu bapaknya mereka itu, yang bapak gerejanya tadi itu bapaknya mereka itu. Ya, itulah bapak mengajarkan bagaimana sih. Sekarang Tuhan itu disuruh, ya, suruh namanya Sabat itu kekal loh saudara, yang kekal namanya Sabat itu. Makanya kata Sabtu itu dari kata Sabat, Sabato atau dari kata Sabato dan Sabtu di Indonesia itu. Jadi hari ketujuh, ya. Berulang-ulang saya katakan bahwa di kalender itu sekarang sudah dibenarkan. Dulu tidak begitu kalendernya awalnya dulu. Ya, saya dari kecil itu sampai beberapa tahun yang lalu itu dulu kalendernya begini, dijebak orang ini. Ya. Itu sangat-sangat itu waduh luar biasa mematikan. Jadi dulu itu kalendernya begini. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitulah dulu kalendernya. Tapi sekarang sudah benar itu. Tapi masih ada juga yang masih membabi buta. Dan membabi buta yang bilang kalau kita Sabat hari Minggu. Sabat itu tidak ngerti. Hanya dia ngerti memang Sabat, kata Sabat itu artinya berhenti. Kan gitu. Tapi berhentinya hari apa? Ini sudah ditentukan loh saudara ya. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main orang yang ngeyel-ngeyel ini ya. Yang ngeyel-ngeyel di mimbar-mimbar itu yang pakai dasi, jas, sepatunya, woi, bergelega-gelega. Tunggu nanti kamu disembelih. Ya, tunggu nanti kamu dihukum. Suatu saat nanti akan dihukum seberat-beratnya. Ya toh? Yang sudah dari generasi ke generasi ini membohongi jemaatnya. Ya toh? Membohongi jemaatnya. Coba kalau kita baca namanya di Injil sana pakai kitab apa? Zaman itu rasul-rasul pakai kitab apa? Ya? Halo, pakai kitab apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, zaman rasul-rasul itu kitab para nabi, Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada kitab yang lain. Ya, coba kalau baca coba apanya Kisah Para Rasul 3 ayatnya 15. Demikianlah ia pemimpin kepala hidup telah kamu bunuh, tetapi Tuhan telah membangkitkan dia. Apa tadi? Kisah Rasul 3 ayat 15. 13 tante. Kisah Para 13 ayatnya 15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Torah dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau
Jadi pakai kitab apa? Yang jelas-jelas ini pun kitab apa? Taurat dan kitab para nabi. Itulah ya otak-otak yang pendek ini, yang sekolah-sekolah tadi yang penting gondol ijazah, mereka pakai apa? Pakai di Efesus 2 ayat 15, coba baca. Itu yang mereka pegang-pegang itu. Ya, mereka tidak tahu zamannya Efesus ini dengan kisah para sama enggak. Mereka dianggap itu zamannya berbeda. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi berarti di situ dibatalkan. Benarkah demikian yang Efesus ini dibatalkan? Halo? Kalau engkau hanya baca di situ saja, dibatalkan. Apakah ini terjemahkan itu benar enggak? Tidak benar. Kenapa saya tidak benar? Karena dikutip lagi di Kolose 2 ayatnya 14. Coba baca. Karena dikutip lagi di Kolose 2 ayatnya 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saya mau tanya kepada jemaat, saudara, yang benar ini yang mana? Dibuang Taurat tadi itu yang kita sudah baca tadi itu ya, dari mulutnya itu tidak akan narik, dia tidak akan membatalkan, tapi di Efesus bilang dibataskan segala ketentuan. Sedangkan namanya Kolose dihapus hutang. Sama enggak? Sama enggak namanya Efesus dengan Kolose? Sama yang ini. Bukan sekarang artinya apanya pemahaman kalian tadi dibatalkan dengan segala ketentuan dengan dia bilang hapus hutang. Enggak sama. Ya? Halo? Kalau engkau betul-betul kalian ini yang sekolah-sekolah pasti dengan tegas tidak sama. Kalau dibatalkan dengan segala ketentuannya berarti dibuang. Tapi kalau di dalamnya Kolose itu dihapus hutang. Yang dimaksud hutang itu apa? Yang dimaksud itu adalah korban. Ya, kalau kau salah sedikit, paling kecil-kecil itu adalah apanya? Burung merpati, saudara. Paling kecil itu meneteskan darah itu tidak suruh tikus atau kucing, merpati. Paling kecil itu. Ya, itulah yang dikatakan tadi, karena dengan dipakukan di kayu salib digantikan semua yang namanya berbentuk yang keluarkan darah. Itu yang dimaksud tadi Efesus ini yang dipelintir oleh Kristen sekarang ini, sehingga Taurat tidak berlaku. Ya, sudah tidak berlaku. Makanya kata ada Kristen sekarang kan, Kristen dengan namanya aslinya beda, sama nggak? Pasti beda. Kristen itu dengan namanya apanya ajaran dari Tuhan itu beda. Kenapa saya bilang beda? Sabatnya mereka bilang nih Minggu Senin, ya toh? Ada pondok daunnya tapi mereka bilang Natal. Ada namanya Pesaknya tanggal 14, mereka bilang Jumat Agung. Ini kan beda sekali. Ya, mereka tidak pernah ada yang mengungkap juga, yang mengungkap selama ini tidak ada. Mereka masih takut-takut. Ya, apakah namanya yang terkena sekarang Nabi 26 itu diungkap-ungkap gini? Kan tidak juga. Tidak? Ya, saya yakin juga Nabi-Nabi 26 itu juga nggak baca. Ya karena dia kabur ke luar negeri sekarang, dia berkoak-koak di sana, ya siapa lagi yang mau nangkap? Ya semau-mau dia. Ya. Kalau kita lihat perkataan-perkataannya dia sendiri pun itu berarti dia tidak pernah membaca kitab suci juga. Ya. Apakah dia ungkap mereka kesalahan apa yang dilakukan oleh Kristen ini? Tidak ada. Ya. Kalau engkau tidak baca tuntas itu pasti kau ditipu. Makanya ada lagi namanya Rasul Saul itu, dialah yang bikin ibadah baru. Rasul Saul itu bikin ibadah baru atau sama apa sesuai dengan isi kitab suci? Mengajak orang supaya beda dengan isi kitab suci itu benar nggak?
Kan tidak benar. Ya. Terdeteksinya di mana? Kan deteksinya di namanya Kisah 424 ayatnya berapa? 5 sampai 14. Coba kamu baca ulang. Ini kan sering saya angkat ini saudara ya, supaya kalian ini tidak ngawur. Gitu. Banyak yang datang, sedikit yang dipilih, karena sempitnya jalan, sedikit orang yang masuk. Itu tidak akan mungkin meleset dari situ, saya kasih tahu. Coba baca namanya Kisah 424 ayatnya 5 maupun 14. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ternyata ini adalah sekte. Jadi dia sekte Nasrani. Yang mereka tahu dari dulu, tidak pernah ada yang mereka bilang ke Kristen. Tidak ada kata-kata Kristen, ini tidak tahu. Ini kata Kristen sendiri pun ujuk-ujuk saja. Kan nanti kita lihat kan begitu kan. Ya, jadi yang mereka tuding ini sama dia ini, ya. Ini pelayannya, dia sudah masuk penjara. Jadi ya Rasul Saul ini kan sudah di penjara, penghujung namanya. Ya. Penghujung namanya pelayanannya dia ini. Kisah Parah ditulis oleh namanya Luka ini. Ya, Luka ini penginjil juga gitu loh. Tapi ditulis ya sejaman enggak? Itu dari Galatia, dari Korintus, Galatia sampai terusnya sana terakhir namanya di Iprim sana sejaman, ya sejaman itulah. Kan begitu. Kapanya Luka juga menulis ya. Rasul Saul juga tulis juga pada waktu itu gitu. Satu zaman lah kan gitu. Ternyata di sana mereka menuding dia inilah adalah sekte yang menyimpang. Jadi itu mereka menuding sama dia ini bahwa Rasul Saul ini menyimpang dari Taurat. Akhirnya apa? Ya. Kalau kita baca selanjutnya ayat 14, apa katanya? Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan dan moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Kira-kira itu mengajarin yang baru lagi nggak? Tidak pernah. Makanya kalau engkau baca namanya kisah mundur ke belakang namanya Kisah 421 itu sangat jelas di sana. Dia tidak pernah meninggalkan namanya ajaran-ajaran Mose atau namanya Taurat. Tidak pernah, sedikit pun juga tidak ada dalam benaknya. Bagaimana sekarang mereka membohongi orang, ya? Sehingga ada namanya agama Kristen. Nah, kalau sudah agama Kristen dengan namanya isi kitab suci di dalam sudah bertentangan. Bagaimana tidak mau bertentangan? Coba, ya, Yesus bernama Yesus, ya, rasul-rasulnya Yesus bernamanya Markus, bernamanya Matius. Kalau di luar negeri Mateo, gitu. Yang paling gawat lagi, yang paling juga benar-benar ini luar konyolnya konyol, ini namanya Yakob jadi James. Ini kejahatan yang luar biasa, tapi mereka tidak pernah merasa jahat, saudara. Gitu. Orang sudah mati mereka ini. Kristen kapan ada? Oh, Kristen sudah ada zaman rasul-rasul. Omong kosong. Ya, makanya jangan kau ditipu, itu supaya kau baca. Ya. Nomornya kata Kristen itu zaman apa? Halo? Zaman rasul-rasul, kisah para rasul berapa? 11 ayatnya 20? 6. Coba baca. Supaya saudara tahu, supaya jangan ditipu. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut namanya Kristen, lucu kan? Siapa yang merebut mereka ini ke Gaza? Pasti ini bukan orang Israel. Ya, kalau kita lihat sebelum di atas pada waktu itu melayani hanya orang Israel. Kalau kau baca dari Kisah 11 ayatnya 19-20, coba baca. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah
sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yeshua adalah Tuhan. Ya kan, siapa ini? Saya 100% bukan orang Yahudi. Orang Yahudi taunya mereka adalah sekte Nasrani. Ya. Pada waktu dituding sama dia itu bahwa engkau ini adalah sekte Nasrani, dia bantah. Saya bukan sekte Nasrani. Tapi yang saya beritakan itu yang sudah tertulis dalam kitab para nabi, bahwa Yahweh nanti akan jadi manusia. Ya. Makanya kalau ada yang tanya, saya khotbah-khotbah yang lalu saya sudah dulu catat oleh jemaat, kalau saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu jadi manusia, saya ada data yang lengkap. Ada pasalnya, ada ayatnya dari kata nubuatan Mose maupun kitab para nabi ini, khususnya namanya Yesaya ini. Ya, bahwa Yahweh lah nanti akan jadi manusia. Tidak ada yang lain, tidak ada juru selamat lain. Juru selamat satu-satunya adalah Yahweh itu yang menjadi manusia sudah dinubuatkan oleh namanya Mose maupun kitab para nabi. Saya punya data selengkap-lengkapnya, tidak seperti di luar sana. Tidak seperti namanya Nabi ke-26 kagak ngerti. Oh, Yesus adalah Tuhan. Sudah selesai. Yesusnya bagaimana, kapan dia jadi Tuhan? Betul? Makanya ada namanya Tritunggal. Ya, Tritunggal ini kan saya sudah 140-an kali tidak pernah saya ketemu, hanya saya ketemu satu-satunya, ya, satu-satunya Matitia 28 ayat 19 mengatakan baptislah mereka, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau hanya baca di situ seolah-olah namanya Tritunggal. Tapi kalau baca selengkapnya ini, jangan berbulan-bulan. Baca namanya Matitia itu sampai Wahyu itu 4 hari. Harus clear. Baru nanti ternyata tidak demikian. Hanya dipegang, ini tidak dipegang yang lain. Coba kalau baca yang lain sangat jelas, melihat aku sudah melihat Bapa. Tidak percaya bahwa akulah Yahweh ini mati dalam dosa, kurang tegas apa. Tapi itu diabaikan. Tulislah di situ dia adalah utusan, di samping kanan lah segala macam, dibikin sedemikian rupa. Makanya saya bilang Injil ini jangan telan bulat-bulat, saudara. Lihat juga kutipan-kutipannya, banyak sekali kutipan-kutipan mereka itu tidak sesuai dengan aslinya. Contoh yang tadi kan, ya, yang tadi kan Matitia 5 ayatnya apa? 43 ada firman mengatakan, kasihlah sama manusia, bencilah musuh. Ini kan yang tidak benar. Masih banyak sekali. Makanya setiap kau baca ini, kutipan yang lu baca aslinya. Oh, ternyata aslinya kagak begini, ini belintir di sini. Supaya menguatkan ini, Kristen ini yang menolak semua perintah Tuhan. Ya, nah sekarang yang dikatakan Injil itu apa? Halo, jemaat. Kabar baik, kenapa mengatakan kabar baik? Kenapa mereka mengatakan kabar baik? Kabar baik apa yang dimaksud? Yahweh itu jadi manusia. Mesias itu sudah datang. Kalau hanya Mesias ini engkau tidak baca tuntas, kau tidak tahu itu Mesias siapa. Ya, itulah yang terjadi, seolah-olah Mesias dengan Yahweh itu berbeda. Yahweh itu adalah Mesias kalau engkau baca. Kalau engkau baca tuntas ini dari Matitia ke Wahyu itu hanya 4 hari, paling lama 5 hari, pasti ketemu. Jadi Injil yang dimaksud itu adalah apa? Kabar baik, Mesias sudah datang. Jangan tunggu-tunggu lagi lah, Mesias sudah datang, sudah ada. Kami ini saksinya. Ya. Coba baca apanya Matitia, apa kau Matitia? Kisah Para Rasul 5 ayatnya 42. Bukan saya hafal, saudara, karena saya baca kitab suci ini seperti itu.
Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yeshua yang adalah Mesias. Yeshua adalah Mesias. Yeshua adalah ya. Itulah yang namanya kabar baik, namanya Injil. Halo. Itulah yang mereka bikin, tidak pernah akan membikinkan lagi namanya ibadah baru, tidak ada, itu omong kosong semuanya, tidak benar ini. Bikin gereja yang gede-gede tapi kebenarannya tidak ada. Itu yang mereka anggap firman-firman itu dari Matitia sampai Wahyu tidak pernah ada. Semua dikutip-kutipan semua itu, kutipan dari Taurat, kutipan dari para nabi-nabi itu. Makanya kutipan-kutipan itu harus kau selidiki betul. Pada waktu dikutip di Injil sana benar nggak, sesuai nggak aslinya, gitu? Jangan kau baca, lihat kutipannya, ya. Kalau di lembaga kutipannya adalah catatan kakinya. Dilihat catatan kakinya dengan aslinya sama nggak, ya? Buang saudara, jangan menelan-nelan, ya. Kalau kau sudah begitu pasti engkau keluar dari komunitasmu 100%. Baca Kisah para 9 ayat 22.